Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang pertama-tama, terima kasih kepada Ibu Dita Faisal yang telah memberikan saya kesempatan untuk sedikit berpidato mengenai keseharian saya selama pandemi virus corona. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa mendengarkan pidato saya kali ini. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu metode apa yang saya gunakan pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pidato dengan metode memoriter, yang mana metode memoriter ini merupakan metode yang mengandalkan daya ingat saya tanpa melihat teks sama sekali. Alasan saya memilih metode memoriter adalah saya ingin melatih daya ingat saya karena daya ingat itu penting menurut saya, dan juga saya ingin mencontoh tokoh-tokoh besar dunia ketika mereka sedang berpidato. Metode memoriter akan sangat membantu kita dalam menyampaikan pesan. Karena apa? Karena kita akan fokus full kepada audiens tanpa melihat teks sedikit pun. Sebagai contoh, kita ambil dari presiden pertama kita, Presiden Soekarno. Beliau selalu menggunakan metode memoriter. Karena apa metode memoriter? Beliau dapat langsung melihat reaksi dari audiens, apakah audiens tersebut mendengarkan, apakah pesannya sudah tersampaikan atau belum, dan lain-lain sebagainya. Saya sangat senang ketika saya memiliki banyak waktu luang karena saya dapat melanjutkan hobi-hobi saya yang sebelumnya tidak dapat saya lakukan karena kepadatan aktivitas, yaitu adalah bermain sepak bola dan juga bermain badminton. Saya menyadari bahwa virus corona dapat kita hadapi dengan imun yang kuat. Oleh karena itu, diharapkan ketika saya berolahraga, saya akan bisa menjaga imun saya dan menjaga kesehatan saya sehingga terhindar dari pandemi virus corona. Ajang olahraga tersebut bisa kita manfaatkan untuk silaturahmi dan juga menjalin komunikasi bersama dengan teman-teman. Apabila kita bertemu teman-teman di mall, di coffee shop atau lain sebagainya, itu akan berdampak pada kesehatan kita. Ditakutkan akan adanya penyebaran virus corona yang semakin meluas. Apabila kita melakukan pertemuan di lapangan bola misalkan dengan udara yang terbuka, maka kita dapat bersosialisasi dan juga bisa menjaga protokol kesehatan. Selain melakukan aktivitas lama saya melakukan aktivitas baru, yaitu dengan menggeluti bisnis kopi. Sebetulnya bisnis ini bisnis kecil-kecilan hanya untuk mengisi waktu luang, tetapi saya berusaha untuk tetap profesional dan juga tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk para pelanggan saya. Dari bisnis tersebut saya banyak belajar, terutama tentang dunia perkopian, tentang dunia bisnis, bagaimana mengatur keuangan, dan lain-lain sebagainya. Hal tersebut yang tidak saya dapatkan di bangku kuliah, tetapi bisa saya dapatkan di kesempatan lain. Selain itu, dengan adanya pandemi virus corona ini sedikit merubah rutinitas saya, yang mana sebelumnya saya kurang suka bermain HP dan juga laptop. Saya lebih suka menonton TV dan juga menonton film. Jadi semenjak adanya virus corona, rutinitas itu berganti atau berubah. Saya lebih sering menggunakan laptop ataupun handphone. Saya juga semenjak pandemi corona ini sering melakukan rutinitas seperti membantu orang tua dalam membersihkan rumah dan juga membersihkan hewan peliharaan saya. Tidak terasa tahun 2020 sudah habis dan juga berganti ke tahun 2021, yang mana tahun kemarin seperti tidak terasa karena kita hanya di rumah saja. Semoga di tahun yang baru ini, di tahun 2021, keadaan pandemi sudah semakin membaik, penyebaran virus corona sudah bisa ditekankan, dan juga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Namun saya memiliki misi tersendiri untuk menyongsong tahun ini. Saya berambisi untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu yang kedua, saya ingin membanggakan dan juga membantu mereka dalam hal apapun. Yang ketiga, saya ingin
bisa menjadi mahasiswa yang lebih baik lagi dengan meningkatkan IPK saya. Saya sangat merasakan bagaimana sulitnya belajar di masa pandemi seperti saat ini, namun saya harus memecut diri saya sendiri agar diri saya tidak malas, agar diri saya tidak lepas terhadap tanggung jawab perkuliahan, sehingga saya bisa menyelesaikan studi saya tepat waktu. Bicara mengenai target selesainya studi saya di Mustopo ini, saya sudah menyiapkan timetable-nya. Mudah-mudahan tidak ada halangan yang berarti. Saya akan magang, saya akan sidang, sudah saya jadwalkan sehingga dapat mempermudah saya dalam melangkah ke depan. Saya mengajak kepada seluruh teman-teman yang menyaksikan video saya kali ini untuk tetap semangat dalam belajar, jangan patah semangat walaupun situasinya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tapi jangan sampai kejadian ini atau peristiwa ini menyurutkan semangat kita semua. Kalau kita berbicara hari-hari ke depan, setelah saya lulus, yang pasti saya berharap saya akan cepat mendapat kerja untuk bisa membiayai minimal diri saya sendiri agar tidak menjadi beban lagi bagi orang tua. Saya berharap juga dapat mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang saya suka dan apa yang saya bisa. Mungkin apa yang saya suka susah, tetapi saya harap saya akan dapat pekerjaan sesuai dengan apa yang saya bisa. Karena apa? Kalau kita bekerja di tempat yang kita tidak bisa untuk fight di sana, itu akan sulit bagi kita untuk bertahan di pekerjaan tersebut. Baik, mungkin segitu dulu video saya untuk kali ini dengan tema bahasan kegiatan sehari-hari saya selama pandemi virus corona. Saya harap sekali lagi teman-teman dan juga diri saya sendiri tidak patah semangat dan tidak berhenti untuk belajar dan berkarya. Jangan sampai kita harus kalah dengan pandemi, kita harus tetap menang, kita harus tetap bertahan. Terima kasih kepada Ibu Dita Faisal dan juga teman-teman semua yang bersedia meluangkan waktunya untuk bisa menonton video pidato saya kali ini. Sekali lagi, tolong dimaafkan bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.